Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah menyampaikan rasa empati yang mendalam untuk setiap warga yang sedang berjuang menghadapi virus COVID-19, baik yang sedang berada di rumah sakit, sedang mencari pengobatan, sedang menjalani isolasi di pusat-pusat perawatan, sedang isolasi mandiri di rumah, ataupun sedang menjaga dan melayani sanak saudara yang terpapar COVID-19. Sungguh kami turut merasakan betapa beratnya situasi yang Bapak Ibu alami. Doa dan usaha kita semua menyertai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, meski di tengah situasi sulit ini, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus optimis. Kita harus terus bersemangat untuk menjaga imunitas kita. Perlu kita yakini bahwa berbagai upaya nyata sedang dan terus dilakukan pemerintah bersama seluruh pihak untuk merespon situasi ini. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat-obatan, pemerintah telah memutuskan untuk menyiapkan 300.000 paket obat yang akan dibagikan secara gratis dan bertahap kepada masyarakat penderita COVID-19. Paket obat gratis tersebut akan dibagikan kepada pasien COVID-19 yang memiliki gejala ringan dan orang tanpa gejala atau OTG. Paket akan disediakan oleh Kimia Farma dan didukung oleh TNI. Sedangkan pembagian paket ini akan dilakukan oleh Babinsa, Babin Kantipmas, dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta Puskesmas setempat. Peluncuran paket obat gratis tersebut akan dilakukan oleh Bapak Presiden dalam minggu ini. Bapak Ibu sebangsa setanah air, kita juga patut bersyukur karena Indonesia siang ini baru saja menerima tambahan pasokan 1,4 juta dosis vaksin siap pakai produksi Sinopharm. Ini adalah kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-22 sejak kita menerima kiriman pertama di tanggal 6 Desember 2020. Dalam 3 hari ini, Indonesia juga akan kembali menerima kedatangan vaksin Sinopharm dengan jumlah total kedatangan sekitar 4 juta dosis vaksin. Vaksin Sinopharm akan digunakan untuk program vaksinasi gotong royong yang merupakan inisiatif swasta yang bersifat melengkapi program vaksinasi gratis dari pemerintah yang tidak dibiayai APBN. Tujuannya adalah melakukan percepatan agar Indonesia segera mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity melawan COVID-19. Inisiator program ini, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, menyampaikan bahwa program vaksin gotong royong adalah jawaban atas permintaan dan kebutuhan para pelaku usaha untuk segera melakukan vaksinasi bagi pekerja, karyawan, maupun keluarga karyawan. Untuk itu, Kadin Indonesia membangun sentra-sentra vaksinasi di kawasan industri, serta membangun rumah darurat oksigen untuk membantu penanggulangan pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, berita baik penambahan vaksin tidak berhenti pada vaksin gotong royong saja. Nanti malam kita kembali kedatangan 3,4 juta dosis vaksin siap pakai AstraZeneca hasil kerjasama multilateral fasilitas COVAX. Dan lusa vaksin Moderna kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat juga akan kembali datang. Bapak Ibu, dalam 1 minggu saja, Indonesia mendapat 5 kali kiriman vaksin
dari berbagai jalur kerjasama. Dalam 1 minggu ini saja, kita mendapat tambahan 17,8 juta vaksin. Menambah total vaksin yang sudah kita terima menjadi lebih dari 134 juta dosis, baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Pemerintah telah memutuskan bahwa jumlah minimal masyarakat yang akan divaksinasi naik dari target semula sebanyak 181,5 juta orang menjadi 208.265.720 orang. Angka ini termasuk anak dan remaja berusia 12 sampai dengan 17 tahun. Peningkatan target ini tentu dalam rangka memastikan kekebalan komunal betul-betul dapat kita capai dan pandemi betul-betul dapat diatasi. Di saat bersamaan, pemerintah terus berupaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menerima vaksin, termasuk penyandang disabilitas, keluarga prasejahtera, dan penduduk di wilayah terpencil. Bapak Ibu sebangsa setanah air, kita tentu berharap dan berupaya secara total agar PPKM darurat ini dapat berakhir di tanggal 20 Juli 2021. PPKM efektif menurunkan laju penularan COVID-19. Dalam kesempatan ini, dapat kami sampaikan perkembangan kasus harian COVID-19 sebagai berikut. Total kasus aktif sebanyak 407.709. Kasus baru harian tercatat sebanyak 47.899 kasus. Pasien sembuh hari ini sebanyak 20.123 orang dan angka kematian sebanyak 864 jiwa. Pemerintah kembali menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya saudara-saudara yang telah mendahului kita. Bapak Ibu sekalian, lawan terus virus ini, tetap di rumah, hindari dan batalkan perjalanan keluar rumah, pakai masker double apabila harus keluar rumah, dan jauhi kerumunan. Pastikan cuci tangan dengan rajin dan rutin, dan terapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Taati peraturan PPKM darurat dan PPKM mikro. Mari kita resapi dan yakini Presiden Joko Widodo. Hanya dengan langkah bersama, kita bisa menghentikan pandemi ini. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekarang Prof. Wiku akan memberikan penjelasan tentang situasi kabupaten kota dalam masa PPKM darurat dan progres PPKM mikro di berbagai daerah di Indonesia.